Chloe? Fuck away from her! Okay, let's go. Halo bro, kembali lagi bersama gue di Jambu Film. Gimana kabar kalian? Apakah kalian sudah bosan dengan film kopet nan horor yang gitu-gitu aja? Kalem, karena pada kesempatan kali ini gue akan kasih film horor yang unik dan berbeda daripada yang lain. Dimana film ini berjudul Presence tahun 2024. Film ini mengisahkan sosok arwah yang berusaha melindungi sahabatnya dari apa yang telah membuatnya mati penasaran. Oke lah, daripada kalian malah jadi tambah penasaran, mending kita masuk saja ke alur ceritanya. Oh iya, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Setelah tadi kita melihat POV aneh yang ada di rumah ini, kini kita akan melihat seorang agen properti bernama Cece yang bersiap untuk menyambut kedatangan calon pembeli. Hello. Hi. Look at that. I just want to confirm this. Setelah menyambut calon pembeli dengan gaya sales profesional, Cece berkata jika mereka adalah keluarga pertama yang berhak mendapatkan keringanan pembayaran untuk rumah antik satu-satunya di wilayah ini. Lantas, Cece langsung mempersilahkan mereka untuk mengecek-ngecek terlebih dahulu. Di saat itu pula, si bungsu bernama Chloe seakan tertarik dengan sebuah cermin antik yang terpajang di ruang tamu. Lantas, Cece berkata jika cermin ini dikabarkan sudah berusia 100 tahun. This is 100 years old, like original with the house. Of course. Sementara di dapur, si ibu bernama Rebecca benar-benar tertarik untuk membeli rumah ini, meskipun harus sedikit melakukan renovasi. Mendengar hal itu, suaminya yang bernama Chris setuju-setuju saja, asalkan istri dan anak-anaknya bahagia tinggal di rumah baru ini. Lantas, tanpa basa-basi, mereka langsung mengajak Cece untuk melakukan transaksi. Meski 30%-nya lagi, Rebecca ingin nganjuk sampai 2 bulan ke depan. Dirasa keluarganya sudah positif membeli rumah ini, Chloe pun meminta izin untuk mengecek kamar di lantai 2. Bisa kita lihat, Chloe seolah menyadari sesuatu yang sedari tadi terus memperhatikannya. Singkat waktu, sebelum ditempati, tim borongan dari Mamang Kentung langsung melakukan renovasi tipis untuk mempercantik rumah ini. Beberapa saat kemudian, si mandor bernama Kentung pun merasa heran saat mendapati karyawannya yang bekerja sendirian. Sambil ngechat, si Sigit berkata jika si Bogel tiba-tiba saja ketakutan dan tidak ingin masuk ke ruangan ini. Mendengar hal itu, si Kentung pun merasa aneh dengan kerandoman para pegawainya. Di keesokan harinya, Rebecca terlihat mendapati telepon dari rekan kerjanya untuk menyembunyikan bukti-bukti penggelapan dana. Karena kini, pihak KPK mulai gencar melakukan pengecekan. Ternyata, tidak sekaya yang kita kira. Rupanya, selama ini Rebecca adalah seorang koruptor di bagian perbankan negara. Kind of trouble. It's complicated. I'll get out of it. I always do. Every single thing has been. Di malam harinya, POV aneh ini terlihat memperhatikan Rebecca yang sedang curhat pada anak pertamanya yang bernama Tyler, di mana ia mengatakan jika saat ini ibu sedang was-was karena telah melakukan korupsi dana bansos yang pemerintah titipkan ke bank tempat bekerjanya. Namun, Rebecca beralasan jika semua ini ia lakukan demi membuat anak-anaknya hidup berkecukupan. Mendengar hal itu, Tyler pun syok dan tidak ingin ikut campur. Terlebih sejujurnya, dirinya sangat membenci terhadap koruptor. Sesaat kemudian,
POV-annya ini terlihat memperhatikan Chloe yang sedang bersedih setelah teringat dengan bestinya yang baru saja meninggoy beberapa hari yang lalu. Di tengah kesedihan, Chloe yang sedang tidur tiba-tiba kembali merasakan sesuatu yang kembali memperhatikannya. Namun, dirasa hanya perasaan saja, Chloe yang merinding memutuskan untuk kembali tidur. Nadia? Oh my god, ternyata benar. POV misterius dari awal film ini ternyata adalah sosok arwah dari bestinya Chloe yang baru saja meninggoy, bernama Nadia. Dan jika kalian penasaran sosok Nadia seperti apa, kalian bisa melihatnya di foto sosok cantik yang sedang berselfie sukaria bersama Chloe. Sontak, Chloe pun shock parah saat mendapati buku-buku miliknya tiba-tiba saja telah berberes rapi. Dan sudah jelas, mulai dari sini kita akan melihat POV kamera sebagai sosok Nadia. Beberapa saat kemudian, Nadia terlihat memperhatikan perbincangan antara Rebecca bersama Chris, di mana Rebecca yang sudah kalut akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Terlebih saat ini, ia takut ditangkap KPK setelah melakukan tindakan korupsi. Namun, bukannya shock, Chris yang seorang fans berat game Resident Evil berusaha menenangkan istrinya ini, di mana apapun yang terjadi, Chris akan tetap mencintai Rebecca yang dirasa mirip dengan Tante Ada Wong. Di keesokan harinya, Chloe yang sedang membaca sambil pamer knalpot, tiba-tiba heran saat mendengar kakaknya membawa seseorang ke rumah. Yeah, my parents. Well, my sister's here too, but like she'll like. You got a upstairs sister? or whatever. Oh, that's a room. Yeah. Hey. Bagaikan janda pirang yang udah lama gak dibobok, Chloe langsung memasang pose haram di hadapan teman kakaknya ini. Sesaat kemudian, bagaikan dupir yang sagapung, teman kampus Tyler yang bernama Ryan tiba-tiba mengungkapkan rasa sukanya pada adik Tyler. Mendengar hal itu, Tyler hanya menganggapnya sebagai banyolan semata. Di saat itu pula, Chloe yang menguping seketika mesem-mesem dan malu-malu bagong. Namun, di tengah kebahagiaan, arwah Nadia seakan berusaha mengalenginya dengan cara menutup pintu. Di keesokan harinya, dasar anak kubloy, Chloe yang mengetahui jika Ryan menyukai dirinya secepat itu, mengajak Ryan ke rumahnya. Mumpung situasi sedang sepi, lantas, dengan setelan baju pamer haram, Chloe langsung mengambil segelas ciu bengkonang. Pussy. You are so cool. Setelah menegak minuman haram, tiba-tiba saja Chloe mengajak Ryan ke kamarnya. Mendengar hal itu, jelas saja membuat Ryan sangat hejo. Setibanya di kamar, hantu Nadia terlihat risih saat memperhatikan Chloe sedang berpose pamer bujal di hadapan Ryan. Di saat itu pula, Ryan yang melihat foto Chloe bersama Nadia langsung menanyakannya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Chloe kembali bersedih dan menceritakan kematian besti terbaiknya itu. Di tengah curhatan yang menyedihkan, bisa kita lihat sepertinya Chloe sudah tidak sabar ingin disosor lebih dulu. Namun, Ryan malah diam saja. Lalu tiba-tiba... Nothing. Nowhere. I don't know. Melihat Chloe yang malah menangis, Ryan pun mengeluarkan kata-kata mutiara untuk membuat Chloe kembali bergairah. What was that? What? Mamam siah, sontak, mereka pun kaget saat mendapati lemari Chloe yang tiba-tiba ambruk. Ternyata, arwah Nadia berusaha menyelamatkan Chloe dari sosok lelaki Mokondo. Di malam harinya, Chloe bercerita jika tadi siang ia mengalami kejadian aneh,
yaitu dengan lemari yang tiba-tiba ambruk serta merasakan energi gaib di kamarnya. Mendengar hal itu, Tyler yang tidak percaya hanya menganggap jika Chloe sedang nyimeng, hingga terjadilah adu bacot. It's the fear of being forgotten or ignored, and I can feel it. It's here. Fuck. Whoa. I get it that you guys have to listen to this shit, but I don't. Hey, no, No, it's fucking ridiculous. This is just another way she's gonna make me look like a fucking idiot. You're Your shit last year, but you won't fuck me up this time. To embarrass you. That is not anyone's intention. I hate you. I fucking hate you. I will not. I refuse. Hingga di tengah cekcok hebat, Chris meminta semua orang untuk tenang. Beberapa saat kemudian, Tyler pun meminta maaf kepada ayahnya atas perkataannya saat makan malam, di mana Tyler hanya merasa khawatir dan takut jika Chloe ikut terjerumus pada pergaulan bebas, sama seperti almarhumah Nadia. Maka dari itu, Chris menyarankan untuk segera memeriksakan Chloe. Namun, di saat itu pula, Chris pun bingung dengan cara menjelaskannya pada Chloe. Di malam berikutnya, arwah Nadia kembali memperhatikan keluarga Chloe yang sedang berkumpul di ruang tengah. Namun, ketika Tyler sedang bercerita bersama ibunya, tiba-tiba sesuatu yang aneh dirasakan Chloe. Love that. Hang on, I'm not done. He's not in it for the picture. Oh, hot. Do you want to meet up tomorrow? And she's all over that. Derek, I wore the shirt. What? That's Well, yeah. It's not you. Setelah melihat fenomena aneh yang terjadi, Chloe pun merasa jika Nadia yang selama ini ia rasakan benar-benar ada. Di luar, Chloe berkata jika selama ia tinggal di rumah ini, dirinya sering merasakan keberadaan Nadia, meski samar-samar. Chloe pun yakin jika ada sesuatu yang ingin Nadia sampaikan kepadanya. Meskipun tak manuk akal, namun mereka yang khawatir akhirnya memutuskan untuk mendatangkan seorang paranormal esok hari. Di keesokan harinya, mereka pun kedatangan seorang paranormal tingkat YouTuber bernama Lisa bersama suaminya yang bernama Juna. Setelah sedikit berkenalan, Lisa yang tidak ingin berlama-lama langsung melakukan komunikasi dengan arwah yang ada di rumah ini. Her middle name, Chloe Blue. How do you know? I told her that. It's suffering. Just like you are. Setelah menerawang cermin, Lisa pun berkata jika arwah yang ada di sini merupakan teman dekat Chloe yang mengalami nasib naas setelah dihabisi seseorang bernama Nadia. Sontak, mereka pun kaget karena sebenarnya mereka belum memberitahu apapun terkait Nadia. Lisa pun menambahkan jika Nadia ini seperti ingin memberikan peringatan tentang mara bahaya yang sebentar lagi akan menimpa Chloe. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba sesuatu terjadi. Something happened to Adam. Probably here in this house. Time, it doesn't work the same way for it. Past, present can be happening at the same, so it doesn't even know when it is. Mirrors are so much better than new ones. Help her. Jesus. Anjay, bagaikan gimmick-gimmick karir, Lisa pun ngejidak dada setelah mendengar suara Nadia yang memintanya untuk membantu Chloe. Hingga setelah istrinya shock, Juna pun berkata jika kami tidak bisa melanjutkan penerawangan ini lebih lama lagi, karena Lisa harus mengisi energinya. Palingan, besok ia bisa lanjut. Mengerti dengan maksudnya, Chris langsung memberikan Juna duit cepek. Singkat waktu, saat Juna dan Lisa pergi, Tyler dan Rebecca terlihat muak dan menganggap jika apa yang dilakukan Lisa tadi hanyalah gimmick semata, seperti konten-konten YouTuber. Namun, di saat itu pula, Chloe kembali merasakan kehadiran sosok Nadia lewat cermin antiknya. You okay? Yeah. You fucking freak. Tyler. Hey, Didn't you? How much? she didn't want to come. Cece had to talk her into doing it. That woman is never setting foot in this house again. Singkat cerita, lagi dan lagi,
Chloe dan Ryan baru saja selesai melakukan maksiat ketika orang tua Chloe sedang tidak ada di rumah. Dan kini, arwah Nadia pun seakan tidak bisa apa-apa. Terlebih, bisikan maksiat lebih kuat dibanding usahanya. Kemudian, Ryan yang haus berniat pergi ke dapur untuk membawa minuman. Lantas, sambil menunggu Ryan kembali, Chloe yang merasa lengket bergegas mandi junub. Sesaat kemudian, Ryan yang melihat Chloe di kamar mandi bergegas melakukan sesuatu. Oh my god, entah apa maksudnya, Ryan terlihat mencampurkan obat aneh ke dalam minuman Chloe. Hingga setelah Chloe selesai mandi, dengan mata dosnya, Ryan kembali mengajak Chloe ronde 2. Namun, sebelum itu, Chloe diminta untuk minum terlebih dahulu. No thanks, stud. Oh my god! Fuck was that shit? Oh my god, sontak mereka pun kaget saat melihat gelas tiba-tiba terjatuh sendiri. Dan ternyata semua itu merupakan upaya arwah Nadia untuk melindungi Chloe dari niat jahat Ryan. Beberapa saat kemudian, Ryan yang akan pulang berkata jika dirinya belum puas berduaan dengan Chloe. Lantas, Chloe berkata jika beberapa hari ke depan, kedua orang tuanya akan pergi keluar kota selama 1 minggu. Maka dari itu, Ryan pun bisa menginap dan gabrut-gabrut sepuasnya. Akan tetapi, satu-satunya halangan adalah Tyler. Mendengar hal itu, Ryan pun meminta Chloe untuk tenang. Karena saat ini, ia mempunyai rencana untuk mengatasi Tyler. Singkat cerita, Chris dan Rebecca yang selesai berkemas terlihat bersiap untuk pergi. Lantas, sebelum pergi, Chris memperingatkan Chloe untuk jangan pernah mengundang orang lain ke rumah, guna berjaga-jaga dari sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi, ia takut Chloe hamil dan menjadi aib bagi keluarganya. Di malam harinya, Tyler yang merasa bebas terlihat memuaskan diri dengan mabuk ape cap orang utan. Hingga di tengah asiknya solo oleng, Tyler pun kaget saat mendengar kedatangan seseorang. Ternyata itu adalah Ryan si Mokondo. Dirasakan menarik, ia pun mengajak Ryan untuk mabar. Akan tetapi, Ryan yang cups tidak kuat jika tanpa dioplos seperti Pertamax. Lantas, ia pun meminta izin untuk mencampurnya menggunakan Marimas. Yeah, like I'm gonna drink that fucking grain alcohol shit of your mom straight up. The shelf for pussies? Follow me. Nah, I got it. Alright. Yeah? From the thing with Jimbo. Well, she's gone, dude. Full on mental health leave. No shit? Yeah. Some people just can't take it. Oh my god, dasar teman dajal. Ryan yang ingin puas mengaduk adik Tyler terlihat mencampurkan obat tidur ke dalam minuman Tyler. Beberapa saat kemudian, menyadari Tyler sudah oleng parah, Ryan pun bergegas menyiapkan alat fetisnya dan juga meracik obat untuk ia berikan pada Chloe. Saat bertemu Chloe, ia berkata jika Tyler sudah dibuat tidur dan kemungkinan besok pagi baru bangun. Mendengar hal itu, Chloe yang merasa berdosa tiba-tiba ragu. Terlebih ia teringat dengan pepatah ayahnya. Apalagi, kini abangnya juga ikut menjadi korban hanya karena mereka ingin bermaksiat. Lantas, Chloe yang gelisah berkata jika kini dirinya memutuskan untuk berhenti melakukan maksiat dengan alasan tidak ingin berpacaran terlebih dulu sebelum membuat orang tuanya bangga. Mendengar hal itu, Ryan yang sudah lama menantikan momen ini terlihat kecewa dan langsung melakukan gimmick mewek. Akan tetapi, untungnya Chloe tidak terpancing. Lantas, apa boleh buat, Ryan meminta Chloe untuk menemaninya ngobrol saja sambil mabuk sedikit. Can we maybe just talk? Sungguh tokcer, obat yang Ryan berikan benar-benar bereaksi dengan begitu cepat. Hingga di tengah obrolan, Chloe pun benar-benar tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Ryan mempunyai fetis aneh langsung mengeluarkan plastik gorengan. Sembari berkata, jika aku akan melakukan hal yang sama pada dirimu seperti yang aku lakukan pada Nadia. Oh my god, ternyata selama ini Ryan merupakan psikopat predator kewes yang doyan ngaduk korbannya dengan menggunakan plastik. Namun, tak jarang, si korban kehabisan napas hingga meninggoy. Dirasa berbahaya, arwah Nadia langsung berlari dan berusaha membangunkan Tyler dengan kekuatannya.
Chloe? Untung saja Tyler terbangun setelah dibisiki Nadia. Lantas Tyler yang panik bergegas menyelamatkan adiknya. Get the fuck away from her! Sungguh pengorbanan sang kakak yang heroik. Namun, dari kejadian itu, Tyler pun harus ikut mokat bersama sahabat gobloynya itu. Beberapa hari kemudian, setelah kematian Tyler, Chloe dan keluarganya memutuskan untuk pindah, guna melupakan kenangan buruk yang terjadi di rumah ini. Lantas, si ibu yang masih trauma meminta Chloe untuk menunggu di mobil. Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba saja Rebecca merasakan kehadiran sesuatu. Betapa histerisnya Rebecca saat melihat arwah putranya di dalam cermin. Kemudian, ia pun menyadari jika apa yang terjadi pada Tyler merupakan upaya untuk menolong Chloe dari kejahatan Ryan. Di saat itu pula, arwah Nadia yang sudah tenang memutuskan untuk pergi ke akhirat. Dan film pun tamat. Bagaimana? Film yang cukup mengejutkan bukan? Tak perlu ada yang dijelaskan lagi, karena sudah jelas intinya. POV kamera yang terjadi sejak awal merupakan sudut pandang arwah Nadia yang berusaha melindungi Chloe. Hingga akhir cerita, Nadia pun berhasil menolong Chloe, meskipun harus kehilangan Tyler. Mungkin cukup segini saja alur cerita Presence tahun 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.